Puji Tuhan. Oh ya adik-adik, hari ini Bu Ita nggak sendirian loh. Bu Ita ditemani Fidel dan Tina. Selamat pagi teman-teman. Pagi yang indah ini mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari terbit matahari sambil bangkit berdiri. Mari kita semua akan datang kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita selebar-lebarnya untuk Tuhan berbicara kepada setiap kita. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Rina di sekolah minggu kita hari ini ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami telinga yang mau mendengar, dan juga kami boleh duduk diam mendengarkan, dan Tuhan berbicara melalui apa yang disampaikan oleh Kak Rina. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, pada sekolah minggu hari ini Kak Rina punya sesuatu. Kak Rina mau menunjukkan sesuatu hal itu kalau agak dipegang begitu rasanya hangat kalau tidak terlalu dekat. Tapi kalau dekat-dekat itu jadinya panas sekali. Kira-kira apa coba? Iya, ini adalah lilin yang ada apinya. Ya, api itu kalau dari jauh begini nih hangat ya. Kalian pernah ada yang nemani mama atau ibu di dapur untuk memasak? Tahu ya, kalau yang sudah SD pernah ikut camping ada api unggun. Kalau malam kan bisa menghangatkan badan gitu ya. Tetapi kalau ini dipegang gini, ups. Nggak boleh dicoba di rumah ya, ini panas sekali kalau dipegang. Ya, ini adalah api yang kecil gini aja. Kalau dipegang, ups, panas ya. Nah, oke, ini apinya kita simpan dulu ya. Ini Kak Rina akan meniupnya dulu ya, supaya nanti tidak berbahaya. Oke ya? Ya, kira-kira Kak Rina akan menceritakan apa ya? Ada yang tahu nggak ini cerita tentang apa? Oke, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Daniel 3. Kitab Daniel 3 diberi judul Perapian yang Menyala-nyala. Oke, siap ya kita mendengarkan cerita ini. Jadi pada zaman dahulu kala, ketika bangsa Israel itu dikuasai oleh bangsa Babel, rakyat Israel ini dibawa ke kerajaan Babel. Jadi dibawa gitu ya, dibawa ke kerajaan Babel untuk menjadi budak. Nggak enak ya jadi budak itu, karena mereka diperintah untuk membuat apapun dan juga setiap perintah
yang diberikan harus dilakukan. Kalau enggak pasti ada hukuman. Itu adalah budak. Nah, di antara dari orang-orang Israel yang dibawa ke kerajaan Babel itu ada 3 orang. Namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa? Coba ulangi. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuh. Walaupun mereka ini tinggal di daerah Babel atau kerajaan Babel itu, yang mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Allah, dan juga mereka ini menyembah dewa gitu ya, jadi bukan menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Namun mereka bertiga ini tadi tetap setia. Mereka tetap menyembah Allah Israel saja. Wah, keren ya, mereka tetap teguh. Suatu ketika, Raja Babel yang bernama Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk membuat patung. Tahu patung ya? Patung itu kan benda mati ya? Betul, patung itu benda mati. Dan Raja Nebukadnezar ini memerintahkan semua orang untuk mau menyembah patung itu seperti dewa mereka begitu. Jadi disembah patungnya. Nah, patung itu sangat tinggi dan besar. Tahu nggak tingginya seberapa? Kalau di Alkitab disebutkan bahwa di situ ada di ayat yang pertama, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas. Wah, terbuat dari emas ya. Hebat sekali. Yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Kalau dirubah menjadi satuan yang ada di Indonesia menjadi satuan meter ya. Kalau dihitung-hitung itu kira-kira tingginya 30 meter dan juga lebarnya 3 meter. Wah, 30 meter itu kan tinggi sekali ya. Besar sekali dan juga lebarnya 3 meter. Kalau pintu yang normal itu kan kira-kira tingginya 2 meter ya. Kalau 30 meter itu berarti 10 kali lipat besarnya. Nah, tadi kan disuruh ya sama Raja Nebukadnezar. Ketika patung itu sudah jadi, Raja Nebukadnezar itu mengeluarkan suatu titah. Titah itu perintah ya. Suatu titah bahwa ketika ada bunyi-bunyian musik terdengar, yaitu bunyi-bunyian musik dari kecapi, rebana, lalu ada sangkakala, seruling seperti itu, mungkin bunyinya Kak Rina juga nggak tahu ya waktu itu bunyinya seperti apa ya. Mungkin kalau dibayang-bayangkan kayak bunyinya taratat begitu mungkin ya. Ketika mereka mendengar bunyi-bunyian itu, mereka harus sujud dan menyembah kepada patung itu. Wah, gimana ya kalau patung itu disembah ya? Jadi patung itu dianggap seperti dewa. Nah, kalau patung itu tidak disembah, ataupun orang-orang yang ketika mendengar bunyi-bunyian itu tidak menyembah patung itu, raja akan sangat marah dan yang tidak taat kepada perintah atau titah raja itu tadi akan dihukum. Wah, kira-kira gimana itu kalau dihukum ya? Nah, lalu tahu nggak hukuman itu apa? Hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar itu tadi akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, perapian yang menyala-nyala. Jadi tadi itu api yang kecil aja, yang Kak Rina bawa tadi itu pakai lilin itu tadi yang dililin. Api kecil aja itu panas ya. Kalau perapian itu kan berarti besar sekali tempat pembakaran. Nah, tempat pembakaran itu kan menyala-nyala, pasti rasanya akan sangat panas gitu ya. Nah, adik-adik, kira-kira Sadrak, Mesak, sama Abednego tadi mau nggak menyembah patung tersebut yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar tadi? Coba ya dibaca dalam Alkitab, coba dicari. Ketemu nggak? Nah, itu muncul nanti di ayat 16. Nah, di ayat 16 nanti dibaca seperti ini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar,
Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Kira-kira gimana kalau dari itu berarti mereka tidak mau menyembah patung tersebut. Hal tersebut membuat Raja sangat marah. Nah, mereka bertiga ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu lebih taat sama perintah Allah. Karena perintah Allah kan jangan menyembah patung atau apapun, begitu ya. Jadi hanya menyembah Allah, ya, Allah Israel. Nah, tentu saja raja yang sangat marah tadi, karena mereka ini langsung ya menolak untuk menyembah, mereka akhirnya akan dimasukkan ke dalam perapian seperti hukuman yang telah disampaikan tadi. Jadi mereka akan dimasukkan perapian ya, yang panasnya berlipat-lipat karena raja sangat marah. Nah, akhirnya mereka diikat, mereka bertiga diikat dan juga diusung ke atas tungku perapian itu. Nah, ternyata saking panasnya tungku perapian itu, tentara yang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu terbakar. Saking panasnya gitu ya, ini belum nyemplung ya, baru di sampingnya aja mereka sudah terbakar karena terlalu panas. Nah, akhirnya mereka bertiga itu masuk, mereka terjun ke dalam perapian. Wah, kira-kira gimana itu kalau masuk ke dalam perapian yang sangat panas itu? Apakah mereka akan mati? Lalu apakah yang sebenarnya terjadi ya? Raja Nebukadnezar terkejut karena melihat ke dalam perapian itu ada 4 orang di sana. Padahal kan seharusnya hanya ada 3 ya tadi ya. Siapa? Harusnya hanya ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi kok di sini ada 4. Lalu siapa yang satu itu ya? Nah, yang lebih mengejutkan lagi, tampaknya mereka itu sedang berjalan-jalan di dalam perapian tersebut. Padahal harusnya kalau kena di dalam perapian itu otomatis langsung wah, ataupun terbakar lalu langsung meninggal mestinya ya, karena kan sangat panas di sana. Dan juga lagi mengherankan, tidak tampak tubuh mereka terbakar api. Jadi seolah-olah mereka itu kebal terhadap api. Jadi tidak kena gitu ya. Jadi kalau kena api itu tidak terbakar, itu namanya kebal. Jadi tidak terkena dampaknya. Nah, karena itu raja merasa sangat takjub dan berkata kepada mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah. Nah, begitu. Lalu raja merasa takjub dan berkata kepada mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Wah, raja sangat takjub akan hal itu. Lalu keluarlah mereka bertiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukan hanya raja yang terheran-heran ya, kita juga terheran-heran ya tentunya ya. Nah, pada waktu itu, para wakil raja, para penguasa, dan juga orang-orang yang ada di situ yang berkumpul mengelilingi perapian tersebut, mereka terheran-heran dan juga melihat hal itu. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak terbakar. Bahkan sehelai rambut mereka pun dan juga pakaian mereka sama sekali tidak terbakar. Raja kemudian berkata demikian, Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nah, kemudian raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada mereka bertiga karena hal itu. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang paling hebat adalah Allah Israel, yaitu Allah yang disembah oleh
Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dari cerita itu tadi bahwa bisa dilihat, kita bisa belajar bahwa kita harus taat dan setia kepada Tuhan, yaitu melakukan hal yang benar, ya. Lalu ketika kita diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kita harus mau menolak itu, dan juga kita harus tetap berbuat yang baik. Kita harus tetap melakukan hal yang benar, ya. Nah, kira-kira adik-adik mau nggak untuk memilih melakukan hal yang benar? Adik-adik, ayo, Kak Rina mengajak untuk kita semua mau dan berani memilih yang benar, sebab Tuhan Allah akan menolong adik-adik ketika adik-adik berada di situasi yang tidak baik. Dan juga kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, akan selalu menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini tadi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami keberanian untuk memilih hal yang benar, untuk melakukan hal yang baik dan setia kepada Tuhan, sekalipun pilihan kami berbeda dengan teman-teman kami yang lain, ataupun ketika kami di situasi yang membuat kami untuk tidak taat kepada Engkau. Ajar kami Tuhan, dan juga tolong kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini adik-adik semuanya, sekolah minggu kita tetap semangat, sukacita, tetap mengucap syukur dan rajin berdoa. Sampai ketemu minggu depan. Kita sebentar lagi akan memasuki Natal. Mari kita akan menyambut kedatangan Yesus Juru Selamat kita dengan hati yang bersukacita. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.